Halo, kali ini saya akan memberikan penjelasan pendahuluan tentang uji ANAVA analisis varian dua jalur atau yang sering disebut dengan two-way ANOVA. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali jangan lupa untuk selalu mengingat kembali prinsip dan konsep dari uji ANAVA, terutama uji ANAVA satu jalur, ya, supaya kalian lebih mudah memahami tentang uji ANAVA dua jalur. Kalau kalian memang belum paham yang satu jalur, please jangan lihat di sini, kalian buka lagi materi yang uji ANAVA satu jalur. Oke, nah seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, perbedaan antara uji ANAVA satu jalur dan uji ANAVA dua jalur itu terdapat pada jumlah variabel bebasnya. Dimana kalau uji ANAVA satu jalur itu kita punya data yang mana respon yang kita amati itu hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas. Sedangkan kalau uji ANAVA dua jalur, itu respon yang kita amati, respon yang kita peroleh datanya itu dipengaruhi dari dua variabel bebas. Nah, keuntungan dari uji ANAVA dua jalur itu, dia bisa mengamati apakah masing-masing variabel memberikan pengaruh terhadap respon. Dan juga kelebihan yang kedua adalah dia bisa digunakan untuk mengamati apakah interaksi antar variabel itu memberikan pengaruh terhadap respon yang diamati. Contohnya ketika misalnya dulu kalian praktikum farmasi fisika ya tentang uji stabilitas gitu ya, kalian melakukan uji stabilitas dengan cara memanaskan ya, saya lupa larutan parastamol atau asetosal, sepertinya asetosal, kalian panaskan dalam beberapa suhu yang berbeda dengan durasi yang berbeda. Nah, pemanasan pada suhu misalnya 40, 60, dan 80, suhu itu menjadi variabel yang pertama. Sedangkan pada masing-masing suhu, kalian memanaskan dalam durasi yang berbeda. Durasi 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit. Nah, durasi ini merupakan variabel yang kedua. Respon yang diamati misalnya kadar asetosalnya berapa. Nah, jadi semoga di situ paham contoh bagaimana masing-masing variabel pengaruhnya terhadap respon ya. Nah, kemudian interaksi di sini untuk melihat interaksi antara suhu dengan durasi pemanasannya itu seperti apa. Jadi ini hanya contoh ketika kalian dulu melakukan uji stabilitas di praktikum farmasetika itu seperti itu, sebenarnya bisa diolah menggunakan uji ANAVA. Nah, di sini hanya untuk menekankan contoh perbedaan data yang diuji ANAVA satu jalur dan ANAVA dua jalur. Ini contoh aja gitu. Ketika dulu kalian pernah saya minta untuk melakukan pengukuran panjang jari telunjuk ya pada mahasiswa farmasi random misalnya angkatan 2016 sampai 2019 ya. Nah, di situ untuk ANAVA satu jalur misalnya di sini yang saya amati faktornya ya, faktor yang saya amati hanya angkatan mahasiswanya dari angkatan 2016, 2017, 2018, dan 2019 ya. Faktornya hanya ada atau variabel bebasnya hanya ada angkatan. Apakah perbedaan angkatan ini memberikan perbedaan hasil jari telunjuk, panjang jari telunjuk yang berbeda atau enggak? Di sini sekali lagi hanya ada satu variabel bebas yaitu angkatan dari mahasiswanya 2016, 2017, 2018, 2019 ya. Sedangkan di sini mahasiswa 1, 2, dan 3 mungkin bahasa mudahnya kalian ini bisa dianggap replikasi 1, replikasi 2, dan replikasi 3. Sedangkan untuk ANAVA 2 jalur, misalnya di sini hasil pengukuran panjang jari telunjuk pada mahasiswa farmasi laki-laki dan perempuan. Ada dua faktor atau dua variabel yang saya amati di sini, yaitu variabel bebas yang pertama adalah angkatannya, angkatan 2016, 2017, 2018, dan 2019. Variabel bebas yang kedua adalah jenis kelaminnya laki-laki dan juga perempuan. Jadi di sini nanti saya bisa melihat apakah perbedaan angkatan memberikan perbedaan hasil panjang jari telunjuk yang berbeda atau tidak. Di sisi yang lain, saya juga bisa melihat bagaimana jenis kelamin ini apakah bisa mempengaruhi perbedaan
apakah bisa menimbulkan perbedaan panjang jari telunjuk. Dan bahkan kalau uji ANAVA 2 jalur nanti sebenarnya bisa digunakan untuk melihat interaksi keduanya. Misalnya, apa iya angkatan 2016 yang laki-laki itu benar-benar lebih jari telunjuknya berbeda dengan 2016 atau 2017 yang perempuan. Jadi lebih melihat hubungan atau interaksi antara variabel yang satu dan variabel yang kedua gitu. Semoga paham ya. Nah, perlu dipahami bahwa dalam suatu data di ANAVA itu setiap satu variabel bisa jadi berisi beberapa subvariabel. Ya, contohnya kayak yang tadi saya membandingkan panjang telunjuk mahasiswa farmasi dengan variabel bebas dan jenis kelamin itu tadi. Variabel satu adalah angkatan. Dan ada 4 subvariabel, yaitu angkatan 2016, 2017, 2018, dan 2019. Jadi, belum tentu yang akan kalian amati hanya terdiri dari dua kolom aja. Jadi, jangan dibayangkan hanya ada 2 kali 2, enggak, bisa jadi lebih. Ya. Yang terpenting adalah jumlah variabelnya ya dalam two-way ANOVA. Kemudian, hal lain yang ingin saya sampaikan terkait penyajian data mentah. Nah, terkadang kalian mungkin bingung, ini datanya diolah pakai apa ya? Karena data mentahnya itu disajikan dengan bentuk yang berbeda. Nah, data mentah itu sendiri merupakan data yang belum diolah ya, dan pesan saya jangan bingung dengan adanya berbagai cara penyajian data mentah oleh beberapa peneliti atau yang mungkin kalian temui. Nah, misalnya di sini ada contoh penyajian data mentah yang pertama. Sama seperti contoh yang tadi, ini saya jabarkan satu persatu. Ada 4 subvariabel dari variabel yang pertama. Di sini ada 2 subvariabel dari variabel yang kedua. Masing-masing datanya itu saya tampilkan satu persatu. Biasanya penyajian seperti ini dilakukan jika ya datanya sangat sedikit. Misalnya kayak gini, replikasinya cuma 3 kali gini. Ini kan cukup sedikit sehingga bisa kita tampilkan semuanya. Namun ini akan sangat tidak efektif kalau data kita sangat banyak. Ya, misalnya kalian punya pengukuran untuk yang laki-laki itu kalian ambil 100 mahasiswa, yang perempuan juga kalian ambil 100 mahasiswa. Tidak mungkin kalian tuliskan seperti ini, ya. Nah, dalam kasus jumlah datanya itu terlalu banyak, ya, kalian bisa buat ringkasan yang seperti ini. Jadi kalau diamati tadi ya, contoh yang pertama, contoh penyajian yang pertama ini hasil mentahnya, sama sekali belum diolah. Sedangkan contoh penyajian yang kedua di sini sudah dalam bentuk rerata. Jadi ini sudah rerata dari angkatan 2016 laki-laki sekian, 2016 perempuan sekian, dan selanjutnya. Ya, jadi mungkin bisa demikian. Note perlu kalian pahami, perlu catatan ya, ini angka-angkanya saya hanya mengarang saja, tapi tujuannya yang penting kalian paham maksud saya. Jadi kalau kalian hitung nggak mungkin rata-rata 10, ini hanya contoh aja. Kemudian penyajian data yang ketiga, nah kalau tadi disajikan dalam kolom yang di sini dan di sini, ya variabelnya satu di atas, satu di samping. Nah, ada juga yang menyajikan data semuanya sama-sama di atas. Langsung dibaginya seperti ini. Ya. Angkatan 2016 laki, 2016 perempuan, 17 laki, 17 perempuan, 18 laki, 18 perempuan, dan seterusnya. Tapi ini tidak mengubah makna. Yang penting saya hanya memberikan contoh bahwa penyajian data itu bisa macam-macam. Please jangan bingung. Dan sekali lagi, data ini hanya mentah yang belum dihitung rata-ratanya. Misalnya ini ya, karena datanya cuma dikit banget kayak gini. Tapi kalau sampai 100 atau 5, bahkan 50, 10 pun kadang nggak mungkin diteruskan detail. Pasti diteruskan rata-ratanya saja masing-masing di sini. Gitu ya. Nah, ingat kembali sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, ingat kembali konsep pada ANAVA 1 jalur, bagaimana perhitungan statistik deskriptifnya, bagaimana perhitungan JKT, JKK, dan JKG-nya. Nah, yang perlu kalian ingat-ingat bahwa dalam ANAVA 2 arah, jika kita menyatakan suatu grup, ya, ada grup A, grup B, dan grup AB, ya, grup A itu merupakan faktor yang pertama, grup B itu faktor yang kedua, grup AB itu interaksi antara faktor 1 dan faktor 2. Maksudnya apa? Karena nanti ketika kita menghitung JKK, itu kita ada menghitung JKK berdasarkan
faktor yang pertama, ada juga JKK berdasarkan faktor yang kedua, dan juga kalau kita melihat interaksinya, kita melihat JKK untuk interaksi kedua faktor. Contohnya gini, ya. Nah, kalau kalian amati ini data dibuat berdasarkan penyajian data mentah yang nomor 3 ini ya. Jangan bingung ya. Nah, di sini contohnya ada DPMF itu melakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman mahasiswa di antara kelas yang diampu oleh 2 dosen yang berbeda dengan metode pembelajaran tatap muka langsung maupun daring ya online. Nah, hasil berdasarkan kuesioner menunjukkan hasil berikut. Nah, ini dosen A secara daring, dosen A tatap muka, dosen B daring, dan dosen B tatap muka, ini datanya. Nah, kalau kelompok A ya, itu nanti kita hanya berdasarkan dosen. Jadi data 1, 2, kolom 1, 2 akan dibandingkan dengan kolom 3 dan 4. Ya. Sedangkan kelompok B, metode pembelajaran itu nanti kita akan mengamati perbedaan antara metode pembelajaran daring dan tatap muka. Jadi nanti kita akan membandingkan data 1, 3, kolom 1, 3 dibandingkan dengan kolom 2 dan 4. Ya, itu yang harus kalian pahami, konsep dasarnya kayak gitu di uji ANAFA 2 jalur. Kalau kelompok yang pertama ini membandingkan 1, 2 dibandingkan dengan 3, 4. Kalau yang kelompok B berdasarkan metode pembelajarannya, itu berarti kita akan membandingkan metode daring, di sini kolom 1, 3 akan kita bandingkan dengan metode tatap muka di kolom 2 dan 4. Ya. Sampai sini saya harapkan kalian paham. Setelah ini kita lanjut ke tahap-tahap perhitungan.